Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufianto. Saya prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C, kelompok 1. Dan saya akan menjelaskan beberapa isi tugas makalah studi fikih, yang mana studi fikih itu diempu oleh Bapak dosen Anas Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di makalah yang saya buat itu pastinya diawali dengan kata pengantar, yang mana kata pengantar itu berisi tentang puja dan puji syukur kehadirat Allah dan juga selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini ada makalah yang saya buat terdiri dari 6 bab, yang mana pada bab pertama itu berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan kepenulisan. Yang mana di latar belakang itu menjelaskan tentang fikih, sebagian tentang fikih. Salah satunya yaitu fikih itu merupakan sebuah cabang ilmu yang bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Nah, itu kalau yang di latar belakang, dan juga di sini ada beberapa rumusan masalah, yang mana rumusan masalah itu berisi tentang objek kajian dan tujuan, kedudukan ilmu fikih, pembidangan, dan cakupan ilmu fikih. Nah, dan tujuan kepenulisan di sini menjelaskan tentang hukum fikih, menjelaskan tentang fikih muamalah, hal-hal yang berhubungan dengan syariah, dan lain-lain semacamnya. Itu di bab pertama yang berupa pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Sedangkan pada bab kedua itu berisi tentang pembahasan, yang mana dalam pembahasan tersebut itu berisi tentang definisi ilmu fikih. Definisi ilmu fikih, apa pendapat para ulama tentang fikih itu apa? Di sini ada bermacam-macam cara ada bermacam-macam sudut pandang. Dan di makalah kami maksudnya di makalah saya itu dijelaskan 3 saja tentang definisi ilmu fikih. Nah, dan tentunya ada berbagai perbedaan pendapat lah yang dapat kita simpulkan. Nah, juga di sini ada yang namanya definisi syariah. Syariah kan tentunya kita dalam agama itu yang ada yang namanya syariah. Ada toriko, hakikat, dan ma'rifat. Nah, itu. Nah, di sini dijelaskan definisi syariat itu apa. Yang syariah secara bahasa itu apa? Syariah secara istilah itu apa? Juga di sini ada yang namanya definisi fikih. Selain menjelaskan tentang apa itu ilmu fikih, juga dijelaskan tentang definisi fikih. Fikih semisal ya di sini juga disebutkan fikih menurut etimologi, menurut luar adalah paham atau sebuah pemahaman atau mengerti atau ya itulah atau semacamnya. Tapi kalau secara istilah gitu, ya secara istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat gitu. Mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dan di sini pokok penting dari fikih sendiri yaitu bahwa fikih itu adalah ilmu tentang syarak, ilmu untuk memahami syar'i. Dan juga di sini menjelaskan tentang definisi hukum. Nah, di makalah kami itu ditulis apa sih hukum? Secara bahasa hukum itu apa? Secara istilah itu hukum itu apa? Ada di makalah saya maksudnya. Kan makalah kami, karena makalah ini dikerjakan secara individu seperti itu. Nah, juga di sini kami juga saya
membuat referensi tentang keterkaitan antara fikih syariah dan hukum Islam. Apa sih keterkaitannya? Apa sih hukumnya? Apa bagaimana penempatannya? Seperti itu. Sedangkan fikih syariah dan hukum Islam itu beda, tapi tidak bisa dipisah. Lah kok bisa? Semisal ya, contohnya ada hati, ada otak, ada pikiran, ada akal, ada nafsu. Itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa untuk dipisahkan. Karena kalau dipisahkan, maka orang itu akan mengalami yang namanya cacat. Seperti itu. Ada syariah itu bersifat bagaimana, fikih itu gimana, itu ada di makalah kami. Dan juga ada yang namanya definisi fikih ibadah. Ada ilmu fikih, ada fikih ibadah. Seperti itu. Nah, di sini fikih secara bahasa diartikan sebagai al-ilmu atau al-fahmu atau pemahaman dan semacamnya. Nah, kalau penasaran boleh dilihat di makalah. Nah, di bab ketiga saya memang sengaja menaruh penjelasan tentang fikih muamalah. Kenapa kok langsung fikih muamalah? Kenapa bukan diisi dengan bab selain itu dulu? Karena menurut saya pribadi fikih muamalah itu sangat penting bagi anak hukum ekonomi syariah. Seperti itu. Nah, di sini ada pembahasannya, ada tentang kedudukan fikih muamalah. Fikih muamalah itu kedudukannya di mana, seperti apa? Dan juga pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah itu apa sih? Cara memahaminya bagaimana? Ada di makalah kami. Yang salah satunya yaitu dijelaskan di sana fikih muamalah terdiri dari kata fikhu atau terdiri dari dua kata yaitu al-fikhu dan al-muamalah. Fikih secara bahasa artinya kan udah dijelaskan tadi. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu, paham, pemahaman. Seperti itu. Sedangkan secara istilah fikih itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara, kan seperti itu. Dan juga muamalah itu jual beli. Apa saja sih akad jual beli? Yang boleh akad jual beli, yang boleh itu apa? Yang nggak boleh itu seperti apa? Nah, itu ada juga di sini perinciannya. Dan juga di sini di bab ketiga tuh dijelaskan tentang hubungan fikih muamalah dengan fikih lain. Kok beda namanya? Kenapa? Karena ada perbedaan. Tapi kok gak bisa dipisahkan? Karena ada hubungan. Seperti itu. Kalau udah ada hubungan, jangan asal memisahkan. Kenapa? Nanti akan ada yang tersakiti. Seperti itu kan. Atau istilahnya gak akan sempurna kan. Ada juga di sini dijelaskan, semisal klarifikasi ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah madah dan ibadah ghairu mahdah. Fikih muamalah adalah penjabaran lebih lanjut dari konsep ibadah ghairu mahdah dalam arti sempit dan seterusnya. Ada di sini. Kenapa fikih muamalah dikatakan ibadah ghairu mahdah? Kenapa? Jawabannya karena fikih muamalah tidak ditekan dengan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Kan tentunya udah dipelajari kemarin di bab fikih, di studi fikih ibadah tentang apa tuh namanya? Tentang ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nah, di sini juga ada yang namanya sumber-sumber hukum muamalah. Sumber-sumber hukum muamalah itu dari mana? Kenapa ada yang boleh, kenapa ada yang tidak? Ambil sumber dari mana? Ada perinciannya di sini. Ya,
salah satunya ada yang ngambil dari Al-Qur'an, ada yang ngambil dari hadis, ada juga. Nah, macam-macam muamalah. Muamalah tuh ada yang namanya jual beli, ada yang namanya riba. Riba ada muamalah yang bisa berbentuk riba gitu. Tapi itu yang dilarang. Ada yang juga yang namanya sewa menyewa. Ada juga yang namanya utang piutang, ada juga. Dan masih banyak lagi. Itu lengkap dengan dalil-dalilnya. Seperti itu. Bisa langsung searching sendiri. Ada kodenya udah di sana. Dan ada di sini juga syarat-syaratnya itu apa aja. Salah satunya itu ridho sebagai syarat sah jual beli, yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sa'id Ibnu Al-Hudri, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik, dan juga larangan jual beli koror, jual beli yang tidak jelas, larangan penipuan dalam jual beli, kebolehan menggunakan hak ikhyar atau memilih, dan juga kebolehan boleh melakukan kerjasama bisnis atau syirkah seperti itu, dan banyak lagi lah semacamnya. Prinsip-prinsip muamalah di sini juga ada, prinsip-prinsip tentang muamalah juga ada dijelaskan di sini. Salah satunya hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah, dan juga muamalah dilakukan dengan sukarela. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudarat. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Bab yang keempat menjelaskan tentang macam-macam muamalah. Muamalah itu bukan hanya berupa jual beli saja, tapi ada berbagai macam. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli itu dibagi menjadi 4. Salah satunya murabahah, akad salam, akad ijarah, akad sarfu. Dan juga di sini di macam-macam muamalah ada yang namanya syirkah. Syirkah itu apa? Syirkah itu berserikat atau bekerja sama dalam sebuah muamalah, seperti itu. Ada juga masuk dalam muamalah yaitu utang piutang. Utang piutang itu masuk dalam hitungan muamalah. Yang keempat, macam-macam muamalah dan dalam ilmu ekonomi Islam lainnya. Ini masuk dalam, maksudnya ini masuk dalam macam-macam muamalah, tapi ini bagian yang keempat kan tadi ada yang pertama jual beli, kedua syirkah, ketiga utang piutang, dan yang keempat itu macam-macam muamalah dalam ilmu ekonomi Islam lainnya, seperti contoh kafalah. Kafalah adalah penjaminan yang diberikan oleh pihak penanggung atau kafil kepada pihak ketiga, makfulah, seperti itu. Ada antar perinciannya. Ada juga hiwalah, ada juga akad rohn, ada akad wadiah. Nah, kalau wadiah itu titipan. Dan juga yang dalam bab kelima saya sengaja meletakkan penjelasan tentang fikih siyasah. Seperti itu. Fikih siyasah itu apa? Di sini ada pengertiannya. Ya, fikih siyasah adalah merupakan tarkib idhofi atau kalimat majmu' yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan al-siyasi. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar dari tafsiran kata faqiha yafqahu fikihan. Nah, yang maknanya paham. Juga siyasah berasal dari kata Arab, yaitu saya siyasan, yang berarti mengatur atau mengurus. Nah, juga di bab 5 itu dijelaskan tentang objek kajian fikih siyasah. Apa sih yang menjadi objek kajiannya? Itu yang membuat fikih siyasah itu menjadi seperti ini. Itu apa? Ada di sini. Nah, yang salah satunya dalam fikih siyasah tuh objek kajiannya yang pertama peraturan dan perundang-undang negara sebagai pedoman dan pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua,
pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Seperti itu. Selanjutnya dasar-dasar fikih siasah di sini ada yang berupa dari Al-Quran, ada yang dari hadis. Yang dari Al-Quran seperti kedudukan manusia di bumi, prinsip manusia sebagai umat yang satu, prinsip menegakkan hukum dan keadilan, prinsip kepemimpinan, dan prinsip-prinsip yang lain. Dan di bab ke-6 itu menjelaskan tentang fikih lingkungan. Fikih lingkungan ada fikih lingkungan yaitu sebuah pemahaman tentang lingkungan hidup adalah lingkungan hidup yang sehat, lingkungan hidup yang bisa menjadi tempat atau wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup yang lain dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang mana fikih lingkungan itu terdiri antara ekologi dan permasalahan lingkungan, konsep lingkungan hidup dan ekosistem. Juga di sini di bab 6 itu menjelaskan tentang permasalahan lingkungan, masalah-masalah lingkungan hidup, juga perwujudan masalah lingkungan, misal pencemaran lingkungan, dampak lanjut pencernaan dan perusakan, juga kepedulian terhadap lingkungan, kita harus peduli, dan juga optimalis pemanfaatan lingkungan, sosialisasi fikih lingkungan, membangun kesadaran fikih lingkungan dan yang berbasis masalah atau masalah-masalah yang baik. Dan juga di sini diakhiri dengan penutup. Itu. Mungkin cukup ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.